Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Nilas Luhur semua? Selamat datang kembali di Nilas Luhur. Iya. Kali ini kita berdua ya Mas Tuying? Iya, ya? berdua. Berdua kan Mas Tuying? Gak ada yang lain kiri kanan kita? Ya pasti ada, Mas. Ada ya, tetap ya. Tapi yang nampak kan kita berdua, Iya. Mas Tuying. Baik, lama kita nggak muncul di Nilas Luhur, tapi kemarin ada ya video ngawalin satu ya, Iya, ada. tentang cerita kehidupan. Tapi ini ada sambungannya. Mas Tuying liburan sebenarnya jenengan kemana? Kalau aku masih tetap ada di Ngopor kan, masih Iya. tayang tiap hari. Liburan sih kadang ya di rumah, kadang kalau lagi kita mancing suka mancing lah. Tapi kerja tetap ya. Kerja Kemarin tetap. Kerja kalau libur suka Iya, mancing gitu. mancing. Oke, dia buka Refreshing lah, Mas. mancing. Mancing kita punya hobi yang sama. Meskipun kemarin aku agak jarang, bahkan lagi nggak mancing begitu ya. Iya. Paling depan-depan rumah itu ada kali kecil, mancing ikan kecil gitu sama bocah-bocah. Kita punya hobi yang sama. Bahkan dulu aku pernah nyari ini Peting. kepiting pernah semuanya wis pokoknya ya, Mas Tuying. Jenengan ada pengalaman horor ya dulu ya, Iya, ada, Mas. waktu ketemu sama ini sosok kunti ya yang badannya gede gitu ya. Emang ada yang seperti itu ya Mas Tuying? Ya aku juga selama mancing itu ya baru nampak kayak gitu loh, Mas. Paling biasanya mau suara-suara doang, terus kayak orang mainin air lah gitu loh, Mainin Mas. air. Terus kadang juga ada yang benda jatuh dari atas lah, kayak di timpuk apa sang itu loh. Sering mancing kemarin sama ini ya Mas Wono ya. Iya, itu loh, Mas. Mas Wono dia kalau cerita sama aku sih, kalau dia tuh kan di laut udah makanan tiap hari, artinya dia bolak-balik ke sana. Mungkin ada agak noisy ini kan, ada suara ini pating plutik ya. Nggak apa-apa. Buat angkat-angkat soalnya memang dingin banget. Lumayan. Ini udah masuk musim kemarau ya Mas Tuying ya. Mas Wono banyak menceritakan pengalaman-pengalaman goibnya waktu itu di sana gitu. Iya. Namanya perairan. Kata orang tua itu banyak banget kalau di air kayak gitu. Dia pernah mancing terus digangguin ketika berapa joran itu dijentrek begitu. Itu di kali dekat muara, terus ditarik, tapi kalau digentak begini dia nggak mau sama sekali, terus ngulur terus sana. Dipermainkan seperti itu Mas Tuying. Tapi ini umpan hilang, dipasang lagi umpan hilang, narik tapi nggak bisa sama sekali. Ditarik udah nggak bisa. Iya, kalau misalnya gerakan ikan kan tentu ada namanya Pasti, ini pasti ya, ada tarik berontak ulur, lah ada itu. berontak. Kalau ditarikannya lurus, akhirnya suatu titik tertentu berapa menit kemudian setelah itu muncul kepala, sosok kepala itu berapa biji itu nongol di pinggirannya begitu, karena itu kan kayak semacam ada palangan-palangan kayu, jadi datarannya nggak landai begini. Iya. Langsung bilang begini ya, kayak cilup Pak begitu loh. Dek, aku beneran, tempat mana Mas Wono? Yang biasa kamu lewat katanya gitu. Untung aku nggak pernah ngeliat. Tusuk apa, Mas? Itu? Kepala doang. Mungkinkah itu kepala yang ngerjain atau semacamnya lah. Kalau menurut jenengan, kalau yang kayak gitu emang ada, memang benar ikan apa sosok memang Mas Wono lagi digangguin seperti itu? Ya sebenarnya kalau kayak di tempat-tempat kayak gitu, kayak di kali ya contohnya ya, ya pasti ada lah Mas sosok makhluk. Ya, sengaja buat nakut-nakutin biar nggak mancing di situ lagi mungkin ya. Terusik atau Terusik, gitu ya. benar itu loh. Kalau dikisahin jenengan kan itu waktu yang perempuan yang badannya gede itu, terus dia nggak bisa lewat ya waktu itu ya? Iya gini, waktu itu kan aku berdua ya, berdua, tapi agak jauhan loh Mas. Kalau temen aku tuh sebelah timur, kalau aku sebelah barat gitu loh. Baik. Terus, nah Mas itu kan waktu mau azan maghrib, ada orang lewat, orang mau sholat itu kan, Mas, mau ya jening kono ya, Jangan di situ. minggir dulu gitu, jangan di situ dulu, minggir dulu ya. Nanti Ini bakar petasan apa sih? nggak tahu Mas. Oke. Nanti ntar ada yang nongol loh gitu. Aku kan nggak percaya, masa sih gitu kan. Ngeyel aja kan, lagi mancing enak gitu kan. Jadi biar dapat gede gitu kan. Tahu-tahu aku nggak sengaja nengok Mas.
nggak sengaja Itu nengok. posisinya sungai apa balongan? Enggak, Balongan. Balongan. Tapi sebelah Balongan Bandeng ya? iya, sebelah timur itu ada sungai agak gede loh Mas. Lah, Hmm. dari situ Munculnya munculnya dari situ. Munculnya dari sungainya. Iya. Aku kayak gimana ya? Ya kayak perasaan iya apa enggak itu sosok, bener sosok loh Mas. Enggak, Bu, dia itu munculnya emang dari dalam air apa emang di atas air? Sekalian Ya, gambarin sosoknya. sosoknya itu sebenarnya kayak di sini Mas, udah kali terus gini loh. Gitu. Oh, ini bantaran kali. Bantaran terus kali dia keluar gitu. Nggak tahu itu dari Air airnya apa dari sampingnya. gitu loh. Tapi dari pandangan jenengan itu memang ada garis Iya, betul bantaran betul. kali terus melodot begitu. Ya. Bahasanya nongol. melodot kalau kita itu. Terus sosoknya lumayan Mas. Jadi kayak orang batunya agak besar, rambutnya teroyak ke depan loh. Teroyak Gitu ke depan. Teroyak ke depan. Jalannya ngenggong apa namanya itu? Ini ya. Goyang-goyang. Goyang-goyang kayak gitu loh. Berarti si rambut ikut goyang begitu ya. Tapi Enggak. mukanya nggak nampak. Mukanya nggak kelihatan. Badannya gede. Gede. Aku kira mau ke temen aku bilang diam sini. Tapi dia nggak dengar. Siapa? Teman-teman nggak ngeliat? Nggak lihat temennya. Teman di deket sosok tersebut. Deket banget Mas. Kira-kira hampir 2 meteran lah sama dia. Udah nyawel ya Mas. Ini. Oh, berarti apakah mungkin sosok itu yang diomongin sama orang tadi ya? Yang Iya, ngasih tahu ya gini mungkin. kan? Nah terus gini, tahu-tahu udah mau dekat sama temen aku, lalu beloknya ke arah kiri loh Mas. Arah kiri kemana? Ke Balongan lagi, kan Balongannya ada 2. Oh, Itu kiri jalan kanan. pandaran itu kan, Iya, Balongan itu kan. Iya. Nah tahu belok kiri langsung hilang. Aku langsung apa namanya lihat, aku nggak ada ombak-ombak ini itu nggak ada. Oh, gitu. dia berarti bahasanya bisa di mudahnya dia hilang kayak Masuk ke air masuk gitu. ke air Iya, begitu cuman ya. nggak ada ombaknya. Baik, Gitu. ini kan ada tadi gini ya, sosok-sosok yang familiar yang kita biasa bahas di cerita-cerita horor begitu kan. Kalau sosok yang ke depan begini apa namanya rambutnya yang nggak sampoan lah begitu itu kan cenderung ke long dress. Cuma ada yang janggal kan badannya gede. Iya benar. Terus long dress itu cenderung kalau di sini tentu ataupun di bantaran sungai ataupun di Balongan biasanya mereka cenderung di pepohonan di atas begitu loh. Kalau ini Iya. pemainnya di air, apakah ini sosok long dress apa siluman air Mas Tri? Ya sebenarnya siluman air sih Mas. Siluman air lebih ke situ Iya. ya. Kalau udah kebanyakan tuh ke atas di atas Di pohon atas, loh. ya, di atas biasanya. pohon ya. Jarang yang lewat situ loh. Iya, kalau di sana aku juga punya pengalaman titiknya dekat sama jenengan yang pas waktu diperlihatkan sosok tersebut. Iya. Cuman aku lebih ke timur lagi. Di sana itu ada tempuran berapa bolongan yang udah memang dongkah bahasanya apa ya, udah hancur begitu ya. lah. Jadi kayak sebuah lapangan. Tapi sebelumnya itu ada ranggon atau apa namanya gubuk gitu. kecil. Gubuk namanya gubuk doyong. Sampai Iya. sekarang nggak didandanin waktu itu. Maksudnya aja kayak gitu ya. Iya, ya bukan sengaja karena mungkin apa ya orang-orang tersebut di situ itu paham di situ ada sesuatunya. Terus? Jadi dulu aku pernah ikut-ikutan Mas Iya. Wono. Mas Wono ini pernah tak bawain di ceritanya ngobrol. Dia itu pernah ngalamin banyak kejadian di sana. Aku pernah ikut-ikutan. Tapi ya tadi ya namanya bocah ngeyel. Iya. Aja mana-mana, jangan ke sana-sana, apalagi sampai gubuk. Ya wong kepiting itu ya Banyak pelajaran banget ya, ngikat iya. susah. Ya nggak banyak Mas tuh yang Nggak jalannya banyak ya? dari sini sampai Cirebon mungkin kalau dihitung ya, tapi seru begitu ya. Gimana caranya kita dapat yang gede? Kepiting ternyata jalannya nggak ke depan, nyamping. Nyamping. Berenangnya juga cepet banget, seru gitu kan. Kita nggak nengok kemana-mana. Tahu-tahu, loh ini kok udah nyebrang kali kecil yang kalinya tadi jenengan ya. Iya. Terus ngeliatan lagi ketemu gubuk masih bagus, tapi ini apa namanya tonggaknya yang sebelah kiri itu patah kayak patah gitu, semplek gitu. Iya. Ini miring begini, sayang banget ya kok nggak dibenerin, tapi langsung boom gitu. Oh dulu belum ketemu jenengan, kalau sekarang kan mendingan kita tanyain nggak terlalu takut gitu kan. Karena langsung aku nyari terus bodo amat gitu ya, kepiting itu di situ area situ jilalnya banyak. Sengaja itu banyakin gitu kali ya. Nggak tahu di daerahnya banyak tapi ya gede-gede banget. Untuk pemula seperti aku kan itu sesuatu banget, nanti ketemu Wono di titik pertemuan itu bangga gitu kan.
set muter itu kan udah kayak lapangan bola gedenya Mas Tuying. Kok Nyampe. enggak, nyampenya sama ini lagi, sama Gubuk Ranggul lagi. itu lagi, sama yang gubuk-gubuk lagi. Jalan lagi kok sini sih. Aku perasaan lompat ke ada ini Kali kali kecil kecil lah. gitu, ada pelowotan apa ya namanya, pematang kecil dari kayu bakau. Aku udah lompat ke situ, logikanya enggak di situ, ke situ lagi Mas Tuying. Itu lagi. Iya sampai ke ini lagi tadi, yang rubuh tadi. Nyampe mau ketiga hampir itu ini apa namanya gubuk itu loh. Oh ini yang baru pernah dengar cerita di situ itu sering diketer-keterin, bahkan bukan kalau aku tuh pencari kepiting yang iseng-iseng gitu ya, tapi modal berani nekat doang. Yang udah tahunan aja sering menghindari titik itu. Jadi bakal diputar-putar sampai dia benar-benar lemas. Nggak pusing gitu. Mas? Hah? Nggak pusing panahnya? Pusing, capek. Kalau aku lebih ke capek gitu. Emang ada sosok yang memang iseng jahilin seperti itu Mas Tuying? Ada. Tapi berarti kita karena bawaan rasa capek itu, Iya. itu ya distract begitu ya. Iya, kayak dihalusinasi lah. Padahal kita nggak kemana-mana mungkin ya. Di itu doang, keder ya. Betul ya. Iya. Terus ada lagi ketika aku jalan itu ada namanya, aku nggak mau nyebut tempat takut langsung nyamper. Ini aja juga nyamper sih. Cuman ngidul terus, ngidul itu jarang pol orang nyari kepiting nyampe pol, kecuali Mas Wono. Kecuali Mas Wono itu kayak setengah bukan orang sih, emang berani banget. Jadi kalau Om Taswid ya, Om Taswid, aku pernah ke sana diwanti-wanti jangan terlalu ngidul gitu ya. Itu sampai jadi kalau di sana itu namanya perairan, kita salah langkah bisa jadi kurasan itu. Iya. Pinggiran Lumpur semua balongan lah tapi itu. lumpur. Kalau kita itu nanjel bisa sampai segini, bangunnya itu susah. Aku nyari jalan aman, nyari kepiting itu juga nggak ketemu yang gede mana, ada yang kecil-kecil sekorek-korek api Iya, begitu baru kan. itulah. Iya. Kata Mas Wono, jangan terlalu ngidul pinggiran kali, nanti ada gubuk yang udah usang banget. Terus di situ itu sering ada penampakan kayak gitu, sering digangguin tukang kepiting lama. Aku ke sana Mas Tuying. Terus ya nggak sengaja karena memang nunduk terus, tahu-tahu jauh gitu ya. Itu ada sosok di atas aku itu gebuk di atas. Jadi kita jalan itu kan ini yang buat jalan itu segini lah, setekir ini lebarnya. Jadi sekiri kanan balongan, terus pohon bakau-bakau yang cukup rindang begitu nutup di atas, nutup kayak kita itu jalan di koridor labirin begitu. Terus itu di atasnya prok kayak gitu. Allahu Akbar, ini apa? Dibaca-baca kali Mas. Ternyata benar blekok. Jadi aku pikir makhluk. Kalau makhluk biasanya kalau kita tenang kata orang tua ya, kita ikhlas bacanya, dibacain kalimat-kalimat yang bagus, dia menyingkir atau kok masih ajek aja, tahu-tahu ada itu apa blekok memang mabur bangok itu kan biasanya tidur di sana. Itu langsung di atas kepala begini kan. Ya kaget luar biasa. Untungnya kelihatan di center ini kan ada, oh itu burung. Udah tenang, jadi congkak. Paling kayak gitu. Jalan berapa lama itu mendekati gubuk itu. Itu ada pohon bangka atau bakau ya, yang gedenya segini. Karena pinggir kali, nggak dipotongin gitu kan. Itu tahu-tahu ada suara kayak gemuruh, terus ledakan gede pas di pohon bangkau ini. Jadi setinggi berapa meter itu patah. Ada suara kayak gitu. Itu langsung bereg kayak itu ke arah ya bukan ke arah aku sih, ke arah pokoknya di depan begitu ke balongan lah itu ya. Iya, kalau di jenengan kayak gitu tuh sebenarnya gangguin aku apa mereka lagi ada aksi sendiri kayak ya, gitu sebenarnya sih jangan di situ lah teman. Ada peringatan begitu ya. Jangan namanya di tempat itu, mungkin ya ada suatu istana lah itulah di situ. Ada satu istana ya, benturan. Nggak boleh. Ya. Kata juga nggak boleh di situ, makhluknya itu nggak boleh sini. Itu kadang-kadang kayak dari kalau kayak gitu matanya nggak niat. Yang penting kan di mana banyak rezeki di situ ya kita ya tohiran, main tohiran. Cuman memang alangkah baiknya bukan kita ngajarin teman-teman sih, kemunculannya sesuatu baik itu makhluk astral, mungkin ketidaksukaan mereka tentu ada peringatan pasti. Ya kan Mas Tuying ya. Ya kalau gini aja Mas ya, kalau mancing pasti ada hal mistisnya, ada hal lucunya juga ada Mas. Betul.
Makanya Aku juga pernah ini ya ngalamin. beliau menjalankan mancingan kakap, otomatis seringnya main malam ya. Iya, kebanyakan malam. Malam di perairan. Cuman gini ya Mas itu. ya, Iya. ada lucunya juga ya. Di situ kan ada banyak orang, nggak 1-2 orang sih pas itu. Cuma kan agak kejauhan lah Mas. Nah pas itu kan kita mancing kakap, tahu-tahu ada yang kayak teriak di tempat itu, di tempat yang kita mancing itu kan. Cuman kan ada kurang lebih ada 6 orang, cuman yang 4 orang tuh agak jauh, nggak deket banget itu loh. Tahu-tahu ada yang teriak dari 4 orang tersebut. Kirain aku kesurupan atau gimana gitu kan. Tahu-tahu kenapa kena itu Mas, apa namanya, Ikan sembilan. ikan sembilan, langsung kayak orang Pingsan, pingsan lah, nggak sadar lah gitu loh Mas. Kirain kenapa gitu kan aku. Padahal kecil, ikan sembilannya kecil loh, paling berapa ya 3 jari lah. Oke, iya. Aku pernah sekali kena, ini jadi rubrik curhat ya. Jadi dulu pernah pas habis Jumat Kliwon sorenya, memang aku kan tinggal sama mbah gitu ya. Terus nggak bilang, biasanya mau kemana-mana itu bilang sama orang tua, sama Mbak Uyut yang perempuan. Akhirnya jalan, waktu itu motor aku komplit. Tapi aku motornya jadi tuker pakai sama punyamu, tak pakai aku, punya aku gantian pakai lah itu ya. Iya, akhirnya jalanlah ke sana, kita ke pantai utara. Cuman aku lagi memang ada masalah sama adek, pikiran puyeng dan hubungannya ada laut lah, pokoknya ada hubungan yang laut. Itu aku di sana tuh bergumam, ini curhat ya Mas Tuy. Jadi gini, kenapa kalau lu dekat sama adik gue gitu kan, tapi dia salah lu nggak ngingetin itu, maksudnya apa, gue nggak terima kayak gitu kan. Masih seperti itu. Aku bawa temen yang nggak pernah mancing sama sekali, tahu-tahu dapat gede itu sembilang putih, bukan yang merah ya, bukan merah coklat, sembilang putih. Dia tuh lagi ngandut, lagi hamil lah, hamil ya, lagi ada telurnya banyak itu. Jadi diinjek, dia kan idealnya pakai tang gitu, jadi pakai tangan begini, dia nginjeknya nggak sempurna, melejit langsung kena ke sini, terus Allah Akbar kayak gitu kan, langsung nyetrum itu kencang banget ke sini. Mitosnya katanya, aku pakai mitos tersebut karena tak kencingin sendiri, katanya nanti sembuh. Enggak Mas Tuy. Terus akhirnya di batin rasanya gitu, oh ini kamu balasannya begini, aku nggak terima kayak gitu. Sampai di mana kamu punya racun kayak gitu. Jadi tak nggak tahu batin, aku nggak ngomong sama teman-teman, tetap mancing selama mungkin 3 jam ke depan. Tapi mulai terasa banget di sini, mulai biru. Akhirnya ngomong sama teman-teman, kamu kenapa nggak mancing Yang? Aku kena sembilang. Gila lu nggak pingsan kayak gitu, yang lain biasanya pingsan. Nggak tahu, aku nggak pernah pingsan dari kecil. Pulang yuk pulang, tak gantungin si sembilang itu, karena dia nggak makan ikan itu kan. Tak gantungin terus sampai ke Polres Dekuturi apa Polsek sini ya, Polsek itu ada ini apa namanya, operasi, bener-bener di situ operasi. Semua yang dari arah lor harus masuk ke Polsek. Itu cengok aku Mas Tuy, karena apa, yang lain itu disuruh masuk diperiksa, terus cewek-ceweknya atau orang yang diboncengin itu pada di pinggiran jalan gitu, nungguin yang diproses. Aku itu nggak di stop sama sekali sama polisi, nyampe aku begini pak kayak gini tuh gitu. Orang lihat aku apa enggak gitu. Sampai yang pada duduk samping itu, Mas jangan curang Mas, masuk ke dalam. Loh, orang aku nggak disuruh masuk, tapi di sini sakit luar biasa Mas Tuy. Itu aku jalan depannya polisi kayak nggak kelihatan, temanku ketilang semua. Ditutupin lah itu. Ditutupin, tapi di hati kamu balasannya di rumah kayak gitu. Wah, ternyata nyampe mau seminggu, jadi 3 hari itu nggak tidur sama sekali. Ini udah sampai bet begini, saking melar sama kayak itu, bengkak lah, bengkak gitu. Ternyata kalau alam ya Mas Tuy, ini rasanya ada hubungannya sama ucapanku itu yang nantangin bahasa, lagi bahasa muda itu Mas Tuy. Sembuhnya itu jadi luar biasa ya, nggak tahu batin nggak apa, sembuhnya kompor, tanya lain, terbakar begini. Digarang lah. Iya, cenderung ke dibakar karena di atas api langsung. Jadi logika nggak main, yang jelas ini matang kudunya gitu. Tapi enak kalau situ nggak sakit. Sampai teman-teman datang, aku dipaksa setelah seminggu dipaksa ke rumah sakit DKT, kayak gitu, baru bisa tidur. Nah di pandangan jenengan ini batin,
Yang nutupin polisi itu siapa Mas Tuying? Ya itu, sembilangnya itu. Sembilangnya itu. Emang dia jatah lu di rumah kayak gitu ya? Iya. Mau nanti di rumah. Yang katanya yang inilah, yang apa namanya itu, yang punya lah. Yang punya apa? Yang punya sembilang itu. Oh, rajanya. Iya. Tapi Mbak Uyut yang lucu kayak gini, kan tangan tak giniin, perban kan udah pulang dari rumah sakit main karena tempat kita beda. Iya. Terus ngomong, ya pinter katanya kayak gitu. Wis mulai ora poyan katanya kayak gitu. Puas ladas gitu. Puas ladas itu di Jawa itu Emang enak. Emang enak. Sembilangnya meteng, pati lebar bar diasah, landepe luar biasa. Kowe nyawa pira katanya. Sembilangnya itu lagi hamil. Itu nyawa berapa? Itu senjatanya habis diasah. Enak kok ya, enak. Mulane poyan katanya. Aku ya balik lagi, tetap adab itu tetap dipakai. Kita punya orang tua keluar Tetap harus kita izin lah. Jadinya Mulai kayak gitu. Ya, gitu. ini cuma syariat, tapi akhirnya setelah itu aku mancing. Pertama agak ngeri, yang keduanya sampai sekarang tak panggil waktu itu. Gitu. Sekarang udah nggak manggil gitu lagi, tak panggil Kiai Sembilang. Kiai Sembilang, walaupun itu perempuan mungkin ada suaminya gitu ya. Iya. Tak panggil Kiai Sembilang. Top racunnya kayak gitu. Cuman aku nggak kalah karena aku nggak nyerah kecuali dipaksa sama orang-orang buat dibawa ke sana. Gede banget tuh tangannya semuanya. Kayak Popeye. Kayak Popeye bener. Tapi itu ini ya sembilang. Iya. Setengahnya bukan ini Bukan. ya, bukan sembilang biasa ya. Iya. Itu yang punya lah itu. Yang punya ya, punya wilayah. Yaitu sekilas pengalamannya sih kita. Ada mungkin banyak ya Mas Tuying, Banyak, masih banyak lagi. Mas Tuying, teman-teman nanti lain kali lah kita share ke teman-teman nanti di channel ini tentu ya. Iya. Atau Mas Tommy juga lebih seru mungkin nanti. Kalau beliau hobinya mancing juga bang ya? Sama. Tapi dia banyak kan kemarin-kemarin aku lihat lagi nangkepin udang. Iya. Dia lagi banyak kan, lagi banyak udang. Udangnya gede-gede lagi. Oke Mas Tuying, ini pembicaraan ringan kita. Ngawali kita udah lama nggak hadir di Ngetek lah. Luhur ya. Jadi ngilangin kekakuan ya. Siapa Iya. tahu bisa ada hal baik juga. Benar-benar. Tadi ternyata yang aku bisa ambil dari diriku sendiri ya, tetap harus kita punya orang tua ya keluar harus Izin lah. Kita juga nggak boleh sombong. Itu masa muda, kalau sekarang lebih hati-hati mungkin. Ya Mas Iya, Tuying ya. benar-benar. Kalau jenengan ya jangan gangguin itulah tempatnya yang gede-gede badannya. Ya enggak lah. Enggak, Kita ya. kita hanya mancing doang kan. Ya, kalau gitu. dia sih cuman memang eksistensinya dia juga Iya. ya, dia memperlihatkan gitu ya. Hanya aku ada di sini gitu tuh. Oh iya. Kamu dirimu juga, aku juga ada di sini nggak dapat gitu kan. Iya. Ya kadang Tapi gitu. nyatanya nggak dapat kan? Enggak dapat. Nggak dapat. Lain kali dicoba lagi Mas Tuying. Baik, ini cerita kita, apa yang kita sampaikan dengan pengalaman ya. Iya. Kemarin Mas Tuying sempat kita liburin Dasur, ternyata Mas Tuying di luar kerja, dia mancing, makanya aku kesini kosong mulu, ternyata mancing malam. Buat refreshing lah itu. Iya, Mas. ya nggak apa-apa. Tapi nanti ada ya waktu ya, insya Allah ya. Ada insya Allah. Ya. Oke, ini yang bisa kita sajikan malam ini di Nilasur. Semoga bisa menghibur dan ada pengalaman, ada hal baik yang bisa kita sampaikan buat teman-teman. Itu aja ya Mas Tuying. Yap. Semoga kita selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.